وبرحمته وبعلوم في الدارين إلى أن قال بيقول فصل في بيان تمسك أهل جاوة بمذهب أهل السنة والجماعة وبيان ابتداء ظهور البدع وانتشارها في أرض جاوة وبيان أنواع المبتدعين الموجودين في هذا الزمان. Bapak-bapak, hadirin sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penduduk Jawa, yaitu Indonesia maksudnya, ini dari zaman dahulu akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kemudian ada mazhab yang baru datang ke Indonesia ini dan bahkan berkembang pesat di Indonesia. Nah, dan juga akan disebutkan tentang macam-macam mazhab-mazhab yang baru yang ada pada zaman ini. Faqad kana muslimul aqtaril jawiyah fi al-azman as-salifah al-khaliyah muttafiqil ara'i wal madhhabi. Zaman dahulu orang-orang yang berada di daerah Jawa, ya, Jawa ini mayoritas adalah satu madhabnya, muttahidil makhadi wal mashrabi, satu metode dalam pengambilan hukumnya. Wa kulluhum fil fiqhi ala al-madhhabi an-nafis madhhabil Imam Muhammad bin Idris. Dalam segi fikih ikut mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini mazhab yang paling bagus. Wa fi usuluddin ala madhhabil Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dalam segi akidahnya, tauhidnya adalah ikut Imam Asy'ari, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa fi tasawwufi ala madhhabil Imam Al-Ghazali wal Imam Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu anhum ajma'in. Dari segi tasawufnya ikut madhab Imam Ghazali dan Imam Abul Aswad, Imam Abul Hasan As-Sadili. Jadi saya ulangi ya, mayoritas orang Jawa ini zaman dahulu, sekarang masih ya, yaitu dari mazhab fikihnya ikut mazhab Syafi'i. Dalam segi akidahnya adalah yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga satu lagi Al-Maturidi tentunya. Dan dari segi tasawuf Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan As-Sadili. Nah itu dia. Thumma annahu hadatsa fi 'ami 1330 azabun mutanawwi'atun. Kemudian pada tahun 1000 berapa ini? 330 ini masuk kelompok-kelompok baru, ya, mazhab-mazhab yang bermacam-macam. Tentunya adalah 1330 Hijriyah. Berarti kalau Masehinya berapa itu? Kalau dibikin Masehi berapa Pak? 1330. Sekarang kan 4. Sekarang berapa? Ya 1444. Ya gitu ya. Hitung sendiri ya. Ya, ada pendapat-pendapat yang baru, partai-partai baru. Wa ara'un mutadafi'atun. Ada juga ara'un, cara pandang, mutadafi'atun yang bertentangan. Itu pada tahun 1330. Itu di alinea kedua Pak ya. Jadi dulunya enak nih, satu mazhab, cara fikihnya sama, tasawufnya sama, akidahnya sama. Tapi pada tahun 1330 mulai berdatangan faham-faham yang baru. Wa aqwalun mutadaribatun. Ya, jadi ada pendapat-pendapat yang saling
bertentangan. Warijalun mutajadibatun, dan juga ada tokoh-tokoh yang saling tarik menarik pendapatnya. Yang satu ingin ikuti, yang satunya lagi demikian, sehingga tidak lagi satu madhabnya. Setelah tahun berapa? 1330 itu di Jawa, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini disebutkan setelah terjadi ada yang mazhab-mazhab yang masuk, maka otomatis tidak satu faham lagi. Sini disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 6. Ada 6 kelompok setelah tahun 1330. Nah, ini kelompok itu apa saja? Faminhum salafiyun qa'imuna ala ma alaihi aslafuhum minat tamadhabi bil madhab al-mu'ini wa tamassuki bil kutub al-mu'tadarati al-mutadawilati wa mahabbati ahli al-baiti wal awliya'i was salihin wa tabarruki bihim ahya'an wa amwata wa ziyaratil kuburi wa talqinil mayyiti wa sadaqati anhu ay anil mayyiti wa i'tiqadi syafa'ati wa naf'id du'ai wa tawassuli wa ghairi dzalika. Kelompok yang pertama, kelompok yang tetap tadi, yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i fikihnya, mengikuti mazhab Abul Hasan Asy'ari akidahnya, mengikuti pendapat Imam Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy'ari di bidang tasawufnya. Ciri-cirinya apa? Ya, paminhum, dan di antara mereka orang-orang Jawa ini salafiyun, golongan orang-orang yang dulu, qaimuna ala ma alaihi aslafuhum, yang masih memegang teguh kepercayaan orang-orang dahulu. Salaf itu artinya orang-orang dahulu. Orang-orang sekarang kholaf. Nah, apa maksudnya kepercayaan orang-orang dahulu itu apa? Minat tamadhabi bil madhabil muayyan, yaitu bermazhab dengan mazhab tertentu, yaitu mazhab yang 3 tadi itu. Fikihnya ikut mazhab Imam Syafi'i, tasawufnya Imam Ghazali, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa tamassuki bil kutubil mu'tabarati al-mutadawilati, yang mana berpegang teguh dengan kitab-kitab muktabar yang terkenal yang sudah beredar luas. Maka kitab Ihya Ulumuddin, ya enggak? Maka kitab tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Sawi, Bahrul Muhit, Al-Kasyaf, semua kitab-kitab terkenal, kitab-kitab kuning dilestarikan, tidak dirubah-rubah, apa adanya sesuai dengan pertama kali dikarang. Itu sudah menjadi kitab-kitab yang muktabarah. Wa mahabbati ahlil baiti, orang yang bagian pertama ini percaya ada ahlul bait, percaya ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kita sebenarnya orang NU maksudnya yang pertama. Kalau kita percaya adanya habaib, ada Al-Attas, ada Al-Habsyi, ada Al-Idrus, ada apa lagi tuh? As-Segaf, terus Al-Muhdar, terus Yahya, ya kan? Bin Yahya kan? Nah, itu semua. Ini ahli yang pertama ini percaya. Nah, wal auliyai, percaya adanya wali-wali. Percaya, kita percaya ada wali, walaupun kita sendiri nggak tahu persis
yang wali itu yang mana? Karena kita bukan wali kan, kita kan wali murid doang. Tapi yang tahu pasti siapa wali ya hanya wali saja. Sesama wali tahu. Tapi kalau kita ya hanya kata orang dia wali gitu kan, kita sih nggak bisa sampai ainul yakin, hakul yakin, dia kata orang. Nah, wassolihina, dan percaya adanya orang-orang yang soleh, sehingga kita cinta ahlul bait, cinta para wali, cinta orang-orang soleh. Nah, orang golongan pertama ini watabarruk bihim ahya'an wa amwatan, mengambil berkah kepada ahlul bait, kepada para wali, kepada para solehin, baik ketika mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Percaya adanya keberkahan baik sudah meninggal ataupun masih hidup. Kalau diminta dalilnya banyak, enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim wa hum yurzaqun. Nah, begitu. Ya, jadi walaupun kelihatannya mati, tapi di sisi Allah adalah hidup ya. Wa ziyaratil kubur. Ahli pertama ini senang ziarah kubur. Wa talqinil mayit, dan juga kalau ada mayit meninggal dunia itu di kuburnya ditalqin. Enggak, ditalqin, ngajarin si mayit itu. Idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa man imamuka wa man dinuka wa man ikhwanuka faqul qawlin sahih wa biqawlin fasih wa biqawlin sahih Allahu rabbi wa Muhammad nabiyyi wal ka'bah qiblati. Apa lagi? Al-Qur'anu imami wa al-mu'minuna wal mu'minati ikhwani, dan sebagainya. Itu percaya ada itu. Wa shadaqati anhu, dan senang bersedekah atas nama mayit. Ini sedekah diniatkan untuk almarhum almarhumah. Itu. Wa i'tiqadus syafa'ah, percaya adanya syafaat. Wa naf'id du'a, percaya adanya doa itu bermanfaat buat orang yang meninggal. Wa tawassul, senang tawassul wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Dilestarikan apa yang dulu memang sudah lestarikan. Nah, inilah kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Sunnah wal jamaah yang sudah menjadi jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini yang pertama. Aminhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho wa yakhuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab bin-Najdi wa Ahmad ibn Taimiyah wa Tirmidzi ibn Qayyim wa Ibn Abdul Hadi. Faharramu ma ajma'al muslimun ala nadbih wa huwa safar li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وخالفوهم فيما ذكر وغيره. قال ابن تيمية في فتاويه إذا سافر لاعتقاده أنها أي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين فصار التعليم من الأمور المقطوع بها. Golongan yang kedua, Bapak-bapak sekalian, adalah golongan yang mengikuti pendapat Imam Muhammad Abduh dan Imam Rasyid Ridho. Muhammad Abduh ini punya kitab tafsir namanya Al-Manar, juz 1 sampai 15. Selanjutnya juz 16 sampai dengan juz 30 dilanjutkan oleh muridnya namanya Muhammad Rasyid Ridho. Nah, nama kitab tafsirnya Al-Manar. Banyak sekali ini tafsir-tafsir pembaharuan, ya. Nah, golongan kedua ini selain daripada mengambil pendapat dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, juga mengambil pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana ini juga punya murid namanya Syekh Ahmad bin Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Abdul Hadi. Ya. Golongan kedua ini mengharamkan apa yang tadi disepakati oleh umat Islam yang tadi saya sebutkan.
utamanya mengharamkan sengaja bepergian untuk ziarah kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai-sampai Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila orang meyakini bahwa ziarah kubur merupakan suatu bentuk ketaatan, maka itu hukumnya haram mutlak sesuai dengan kesepakatan umat Islam, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, ini ijma ulama mereka Ibnu Taimiyah. Qala al-allama Syekh Muhammad Bakhit al-Hanafi Muti' bi risalati musammat minhum tathhir al-fuad min daras al-i'tiqad. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah akhirnya disangkal oleh golongan yang pertama tadi. Siapa yang menyangkalnya? Yaitu al-allama Syekh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti'i dalam kitabnya yang berjudul Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Tathhirul Fuad artinya apa? Membersihkan hati nurani min danasil i'tiqad, dari kepercayaan yang kotor. Jadi sesama ulama saling menjawab gitu. Karena dalam fatwanya kan tertulis sudah satu kitab, mau nggak mau menjawabnya juga dengan kitab. Itu kalau memang fatwanya sudah ditulis di kitab, ya jawab lagi dengan kitab. Nah, kitabnya apa? Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Apa yang dibicarakan oleh Syekh Muhammad Bakhit sebutkan, wa hadzal fariqu qad ibtuliyal muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Katanya kelompok kedua ini menjadi ujian bagi ulama terdahulu dan ulama kemudian. Pemikiran orang ulama kedua ini, Ibnu Taimiyah. Fakanu wasmatan wa thulmatan fil muslimin wa udwan fasidan yajibu qat'uhu hatta la yu'addil baqi. Ya, kalau dianalogikan maka golongan ini bagaikan golongan pecahan-pecahan ya dari orang muslim. Kalau ibaratkan tubuh, dia adalah tubuh yang rusak, anggota yang rusak, tapi rusaknya sudah stadium 4 gitu. Ibarat sakit kusta yang cara mengobatinya harus diamputasi gitu katanya. Karena kalau enggak nanti akan merasuki seluruh umat Islam dengan pemikirannya. Fahuwa kal madzum yajibul firar min, bagaikan penyakit lepra yang mana semua orang harus menjauhinya. Fa innahum fariqun yal'abuna bi dinihim, mereka adalah golongan yang mempermainkan agama mereka. Yazimmunal ulama salafan wa khalafa, mereka mencaci ulama-ulama terdahulu dan ulama sekarang. Wa yaqulun, mereka mengatakan, innahum ghairu ma'sumin, ulama itu enggak maksum. Fala yanbaghi taqliduhum, enggak boleh taklid kepada ulama. La farqa fi dzalik bainal ahya wal amwat, enggak ada beda antara ulama yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Wa yat'anuna alaihim, golongan kedua ini adalah mencaci maki juga terhadap para ulama. Wa yulquna syubhat wa yadurunaha fi uluni basaidid du'afa litu'miya absaruhum an uyubi haula. Mereka ini mengelabui orang-orang yang masih baru belajar agama, seakan-akan hanya golongan mereka saja yang benar, karena sumbernya bukan apa kata guru, bukan apa kata kiai, bukan apa kata ulama, tapi sumbernya langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi mereka yang benar. Ulama-ulama itu bisa salah. Ulama-ulama itu jangan diikuti, jangan taklid, harus langsung pada sunnah. Maka mereka mengatakan ahlus sunnah, ya, tidak taklid dengan ulama, tapi langsung dengan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqsiduna bidzalika ilqal adawa wal baghdha bi hudulihimul jawwa wa yas'una fil ardi fasada. Mereka mengatakan demikian agar orang-orang yang baru masuk Islam atau baru belajar Islam mengatakan bahwa hanya kelompok kedua ini saja yang benar. Kelompok-kelompok yang lain itu adalah salah, karena pendapat-pendapat orang ini ada dimungkinkan ada kesalahannya. Nah, hal yang seperti ini kelihatannya benar, bapak-bapak sekalian, tapi hati-hati dengan mereka. Kita harus memperkuat akidah kita terlebih dahulu sekuat-kuatnya. Jangan mau kita bergeser kepada taklim mereka. Gitu ya Pak ya. Kuatkan taklim NU ini dan jangan sekali-kali saya mau ikut kajian sana dah. Nah itu. Nanti seakan-akan mereka yang paling benar. Yaquluna 'alallahi al-kadzib wa hum ya'lamun. Mereka ini berkata atas nama Allah padahal dia bohong dan mereka mengetahuinya. Yasumuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka mengatakan hanya kami yang amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin Bapak pernah dengar ya, ketika mereka didebat, kok Anda membidah-bidahkan, menyalah-nyalahkan ritual orang-orang yang sudah beragama Islam, maka mereka akan mengatakan perkataan Imam Ahmad, idza sakatta anta, kalau kamu diam maka tidak akan ada perbaikan katanya. Bilangnya begitu Pak, maka harus ada orang yang berani amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada begitu terus-terusan tuh, kita ini dianggapnya TBC, tahu nggak TBC? Apaan Pak TBC? Tahayul, bid'ah, curofat. Curofat itu khurafat. Begitu. Jadi mereka menganggap bahwa hanya mereka yang amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kita dibabat habis nih. Amalia ahlus sunnah wal jamaah. Hadunan nas ala tibai syar'i wasdinabil bidah. Ya. Mereka mengajak manusia untuk hanya mengikuti syariat Islam dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Maka semua bilang bid'ah. Kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Jadi menurut mereka nih ahli kedua ini, ziarah kubur neraka, tabaruk neraka, tawasul neraka. Nih yang menurut kita sunnah, menurut mereka neraka. Wah, apa namanya? Bertolak belakang kan? Wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Ini dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini kita kan yakin beliau itu wali gitu ya. Saksikanlah bahwa mereka itu dusta. Nah ini. Nah, qultu wa la'alla wajhu annahum min ahli bidah wal ahwa. Nih. Qultu pengarang kitab ini yaitu Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan wa la'alla wajhahu sungguh annahum mereka itu min ahli bidah. Mereka lah yang ahli bid'ah wal ahwa dan hawa nafsu mereka. Qala al-Qadi Iyad, ini masih yang kedua. Saya teruskan. Fi Sifai. Imam Qadi Iyad dalam kitab Sifah berkata, wa kana mudhamu fasadi maladdin wa qad yadkhulu fi umuri dunya bima yakuna bainal muslimin min al-adawa ad-diniyah allati tasri li dunyahum. Qala al-allama mulla liqari fi sarhi وقد أحرم الله تعالى الخمر والميسر لهذه العلة كما قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Bahwa adanya kelompok kedua ini adalah apa ya? Ini bukan murni dari umat Islam yang membuatnya ini. Tapi ini adalah apa namanya? Dream design apa itu? Apa itu Pak Ustaz? Apa tadi? Jadi Yahudi sebenarnya skenario besar gitu. Yahudi yang membuat golongan ini gitu, agar untuk memecah belah umat Islam.
Maka inilah mengapa arak diharamkan, mengapa judi diharamkan, karena nanti akan timbul permusuhan. Ya, kalau judi berantem, ya enggak? Karena arak berantem. Maka adanya kelompok ini juga menurut pengadilan ini adalah haram hukumnya. Karena tadi awal-awalnya adalah bukan murni dari umat Islam, tapi karena sengaja dibentur-benturkan dengan Islam yang sudah ada di Indonesia. Nah, insyaallah yang ketiga dan selanjutnya akan dibaca kapan-kapan lagi. Sebelum kita rapat, mungkin barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo Pak. Kopinya di belakang Pak, sampai ke silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al Mukarram Ustaz Henry Muhammad